Gara-gara video yang kemarin viral, satu persatu mulai terungkap. Ternyata ada banser abal-abal. Yaitu kalau kita lihat videonya lagi, yaitu di sana ada orang berseragam banser dan gondrong. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that... Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya terungkap satu persatu ya, yaitu yang kemarin pesulap merah membongkar trik dari Gus Samsudin yang diduga hanya melakukan trik semata. Akhirnya perseteruan pun berlanjut dengan pesulap merah. Bahkan Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim. Nah, tidak hanya itu saja, melainkan ini, yaitu Kasat Provos Nasional laporkan pengawal Samsudin berseragam banser ke pihak berwajib. Akhirnya, gara-gara video yang kemarin viral, satu persatu mulai terungkap. Ternyata ada banser abal-abal. Yaitu kalau kita lihat videonya lagi, yaitu di sana ada orang berseragam banser dan gondrong. Nah, bahkan sudah dikonfirmasi oleh Ketua Banser Blitar. Ternyata itu hanya abal-abal. Ini dari Mas Jopray. Nah, keren ini Banser, bersihkan nama. Karena diklaim jadi pengawal dukun palsu. Mantap, Banser Cyber NU. Ketika saya melihat beritanya ya, seperti inilah. Setelah warga masyarakat Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar melakukan aksi demo menolak keberadaan padepokan yang selama ini mengganggu lingkungan, memunculkan masalah baru dengan dugaan banser abal-abal yang jadi pengawal sengaja dibentuk sendiri oleh Gus Samsudin. Jadi ternyata keberadaan padepokan yang selama ini yaitu ternyata mengganggu lingkungan. Bahkan warga melakukan aksi demo menolak keberadaan padepokan tersebut. Tidak hanya ditolak saja, ternyata usut punya usut, ada orang atau ada oknum yang mengenakan pakaian banser. Nah, hal ini disampaikan Hermawan, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Blitar, bahwa pengawal Gus Samsudin diduga merupakan oknum yang menggunakan atribut barisan Ansor Serbaguna di Padepokan Nursat Sejati. Dipastikan bukan banser pada Kamis 4 Agustus yang lalu. Kami sudah melihat dan juga menyelidiki, namun selama ini terkendala karena sangat tertutupnya Padepokan Nursat Sejati milik Gus Samsudin itu, ungkap Hermawan. Nah, akhirnya ketahuan kan di sini, yaitu menulis mau menyelidiki saja sangat terkendala karena memang padepokan tersebut sangat tertutup. Ya pantas saja lah kemarin ketika pesulap merah mau datang hanya di depan pintu saja karena tidak diperbolehkan masuk. Tapi beda dengan apa yang diucapkan Gus Samsudin. Semuanya boleh masuk. Tetapi dalam video yang dilihat kemarin, yang viral kemarin, yaitu pesulap merah tidak bisa masuk, alias menunggu di depan gerbang saja. Akhirnya gara-gara berseteruan dengan pesulap merah, satu persatu akhirnya terungkap kan. Bahkan ini juga diduga ada banser abal-abal. Ya semoga sajalah Ketua Ansor Kabupaten Blitar segera bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya sehingga cepat selesailah permasalahannya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kemunculan pria gondrong berseragam banser dalam kisruh pesulap merah dengan Gus Samsudin, pemilik Padepokan Nursat Sejati Blitar, Jawa Timur, berbuntut panjang. Pimpinan Nasional Banser langsung mengusut kasus tersebut dan memastikan pria gondrong pengawal Gus Samsudin itu bukan anggota organisasi di bawah GP Ansor itu. Ada orang yang gondrong, itu preman. Jadi memang tidak ada komunikasi dengan Banser, tandas Kepala Satuan Provos Banser Nasional Imam Kusnin Ahmad, seperti dikutip salopos.com dari situs NU Online pada Jumat 5 Agustus 2022. Menurut Imam, penggunaan atribut Banser oleh para pengawal Samsudin itu menjadi tameng semata. Itu menyalahi aturan di Banser. Banser tidak gitu kerjaannya. Semua yang di backup Banser adalah lembaga resmi NU dan banomnya. Jadi di situ jelas menyalahi. Apalagi dengan tampang gondrong. Jagoan itu bukan watak Banser, jelas Imam. Setelah kemunculan pria berseragam Banser pengawal Samsudin, kata dia, pihaknya langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengusutan.
Kepala Satuan Korcap Banser Blitar melakukan mediasi dengan aparat setempat, yakni Kodim, Polres, dan Kesbang Linmas Kabupaten Blitar. Hasilnya, ada 5 pengawal Samsudin berseragam Banser, namun bukan anggota organisasi semi-otonom di bawah Gerakan Pemuda Ansor. Mereka bukan Banser sehingga tidak mengerti aturan. Otomatis, ini jelas akan kita tindak, laporkan, ini akan kita usut sampai tuntas, tegasnya. Imam memastikan Banser Kabupaten Blitar tidak pernah mengawal dan menjaga Samsudin beserta padepokannya, sebab menurutnya keberadaan Samsudin sangat meresahkan warga sekitar. Berikut nama-nama pengawal Samsudin yang mengenakan atribut Banser. Fahrul Nur Hanafi, warga desa Manggung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Yafid Abdurrahman, warga Kelurahan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Muhammad Fuaji, warga Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Muryanto 42, warga desa Sari Harjo, Kecamatan Ngolik, Ngaglik, Kabupaten Sleman. Posit, warga desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bahkan, Kasat Korcap Banser Blitar, M. Mukinudin, mengatakan belum ada perkembangan berarti setelah pihaknya meminta pengawal Gus Samsudin pemilik padepokan Nurzat Sejati untuk bertabayun. Sebab dalam beberapa video atau foto yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah pengawal Gus Samsudin mengenakan atribut Banser. Padahal dia mengatakan yang bersangkutan tidak tercatat sebagai anggotanya. Muhyiddin mengatakan pihaknya berharap pengawal Gus Samsudin yang mengenakan atribut Banser untuk segera bertabayun kepada Banser Blitar. Sampai hari ini pukul 14.30 belum. Kami masih terus koordinasi, ujar Muhyiddin kepada genbi.co. Dalam pernyataan pers yang disampaikan secara virtual, Muhyiddin menegaskan orang yang memakai atribut Banser di padepokan Gus Samsudin bukan anggotanya. Muhyiddin juga menyebut pihaknya tak pernah memberikan instruksi, surat tugas atau komando untuk mengamankan padepokan Gus Samsudin. Seperti diketahui, publik dihebohkan dengan perseteruan antara Gus Samsudin dengan pria yang dikenal dengan sebutan pesulap merah. Di tengah perseteruan muncul oknum yang mengenakan berseragam Banser di padepokan tersebut. Maraknya pemberitaan terkait adanya padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin yang beberapa hari ini menggegerkan warga hingga viral di dunia maya menimbulkan beberapa kejanggalan. Setelah warga masyarakat desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar melakukan aksi demo menolak keberadaan padepokan yang selama ini mengganggu lingkungan, memunculkan masalah baru dengan dugaan Banser abal-abal. Jadi pengawal sengaja dibentuk sendiri oleh Gus Samsudin. Hal ini disampaikan Hermawan, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Blitar, bahwa pengawal Gus Samsudin diduga merupakan oknum yang menggunakan atribut barisan Ansor Serbaguna Banser di padepokan Nurzat Sejati. Dipastikan bukan anggota Banser pada Kamis 4 Agustus. Kami sudah melihat dan juga menyelidiki, namun selama ini terkendala karena sangat tertutupnya padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin itu, ungkap Hermawan. Hermawan memberikan klarifikasi setelah beredarnya video dan foto tentang oknum yang menggunakan atribut Banser sedang berjaga di depan padepokan milik Samsudin. Setelah mediasi kemarin, saya meminta KTA ataupun KTP yang diduga Banser abal-abal tersebut karena diketahui bahwa pengawal tersebut bukan dari Blitar, ujarnya.